Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita di malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur di malam hari ini buat kasih setia Tuhan yang indah bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami, tapi kami percaya semua berkat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami ini Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu itulah yang memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan, sukacita yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tulisan dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita sudah membaca tadi bagaimana keselamatan yang pada waktu itu orang Efesus terima, yang saat ini juga kita terima. Itu bukan hasil jerih lelah kita sendiri, tetapi itu karena kasih karunia daripada Allah. Semua itu adalah kasih karunia daripada Allah. Paulus memberi peringatan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu datang daripada Allah. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu semua pemberian Allah. Dengan tegas Paulus katakan pada waktu itu, memberi peringatan kepada mereka. Agar apa? Mereka bisa melihat bahwa apapun yang mereka kerjakan, perbuatan baik sebanyak apapun, itu tidak bisa menandingi kasih karunia Allah. Jadi di sini bisa saya gambarkan bahwa kasih karunia Allah itu ibarat kita diberi hadiah, diberi sebuah kado. Itu sifatnya cuma-cuma. Kita tidak melakukan apapun, kita dikasih kado, dikasih sebuah hadiah. Kasih karunia, anugerah itu seperti itu. Kita tidak bisa menerima kasih karunia dengan perbuatan baik kita. Perhatikan ini. Kita tidak bisa menentukan keselamatan kita dengan kita melakukan perbuatan baik. Seberapa banyak perbuatan baik yang kita harus lakukan untuk kita mendapat keselamatan itu. Jadi keselamatan di dalam iman percaya orang Kristen, di dalam iman percaya kepada Yesus, bukan setengah-setengah, bukan hitung-hitungan seberapa engkau banyak melakukan perbuatan baik, seberapa banyak engkau melakukan perbuatan jahat. Bukan itu. Keselamatan iman percaya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, yaitu karena kasih karunia daripada Allah, anugerah daripada Allah yang diberikan cuma-cuma. Ayat 8 tadi kita sudah baca, yang diberikan cuma-cuma kepada orang Kristen. Ayat 9 dikatakan, jangan engkau sampai memegahkan diri, aku menerima keselamatan karena perbuatan baikku.
Paulus dengan tegas katakan, memberi peringatan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita di malam hari ini, bahwa keselamatan kasih karunia daripada Allah itu kita terima dengan cuma-cuma, bukan dengan hasil perbuatan baik kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena keuletan kita dalam melayani, bukan karena kerajinan kita dalam melayani, tetapi kasih karunia Tuhan itu kita terima dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, karena karya Yesus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita, sehingga apa? Kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Jangan bangga engkau sudah melakukan pelayanan ini dan sebagainya. Jangan bangga engkau sudah melakukan baik, banyak pekerjaan baik yang engkau kerjakan. Jangan bangga, jangan menyombongkan diri. Tapi lihat, karena kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada di malam hari ini. Bukan perbuatan baik kita sehingga kita menerima kasih karunia. Itu semua karena pemberian daripada Allah. Itu semua karena anugerah. Itu sebuah kado, hadiah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi ingat, tidak sampai berhenti di situ saja. Dikatakan, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Jangan bangga ketika sudah menerima hadiah, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan. Ayat 10 tadi katakan, saya baca, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Jadi kita sudah dipersiapkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan baik. Itu bentuk kita menghargai kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Dengan apa kita membalas hadiah yang terbaik itu? Dengan apa kita membalas anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma? Kita hanya bisa membalas dengan apa? Dengan melayani Tuhan, dengan melakukan pekerjaan baik, dengan hidup menjadi berkat. Agar apa? Orang lain juga menerima keselamatan yang cuma-cuma itu. Orang lain juga menerima keselamatan yang cuma-cuma itu. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Kasih karunia itu diberikan kepada orang lain. Kasih karunia itu disampaikan kepada orang lain. Kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Itu yang kita bisa kerjakan. Untuk kata, untuk membalas kasih karunia daripada Tuhan itu. Ingat, Paulus tekankan di ayat 9 tadi. Jangan engkau meninggikan diri, bermegah atas dirimu, mentang-mentang kau sudah melakukan pekerjaan baik. Oh, saya bisa mendapat keselamatan karena apa? Saya melakukan pekerjaan. Tidak. Semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Setelah kita menerima kado yang terindah itu, kado yang terbaik itu, anugerah itu, keselamatan itu, kita wajib mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Kita melayani Tuhan. Untuk membalas semua yang diberikan Tuhan itu, kita wajib apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain, melakukan pekerjaan baik. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan, karya Yesus di kayu salib. Dia mati demi dosa-dosa saya dan saudara. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Apa yang akan kita berikan untuk membalas karya Yesus di kayu salib itu? Untuk membayar, untuk menembus setiap kesalahan kita itu. Apa yang akan kita lakukan untuk hadiah yang diberikan secara cuma-cuma itu? Kita tidak melakukan apa-apa, kita mendapat keselamatan daripada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan kita. Mari kita sama-sama berlomba di dalam Tuhan.
Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, tubuh jiwa rohku ku persembahkan kepada Tuhan. Itu bentuk persembahan yang sejati. Firman Tuhan katakan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan pada kita, perenungan bagi kita, firman Tuhan yang datang pada kita. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri renungan harian kita di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini buat kebenaran firman-Mu yang datang pada kami. Boleh mengingatkan kami Bapa, Engkau rela mati di kayu salib Bapa untuk menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Kami tidak lupa berterima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar, buat kasih karunia-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau layakkan setiap kehidupan kami ini Tuhan, sehingga Engkau masih memberi kami kesempatan untuk Kau selamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang indah Bapa. Biarlah hidup kami ini semakin hari boleh semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat semuanya Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa negara ini. Kami serahkan tangan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong bangsa negara ini Bapa. Bahkan pandemi yang ada kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya semua terjadi atas seizin daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberi penghiburan kepada kami yang mengalami pandemi ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GPD Efrata yang ada di tempat ini Bapa. Berkati juga Bapak Gembala yang ada Bapa. Biarlah Tuhan tambahkan kesetiaannya dalam melayani Bapa. Bahkan urapan yang baru terus turun atas hamba-Mu ini Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Tetap Engkau memberkati mereka semua Bapa, menyertai mereka semua Bapa dimanapun mereka berada. Kami percaya ada perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Juga berkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka semuanya Bapa. Bahkan apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhanlah yang membuat berhasil Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat kesehatan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang sedih beri penghiburan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di malam hari. Materaikanlah Bapa firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri doa kami di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.